Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Popi dan teman-teman. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang PT Pertamina Kilang Balongan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Feni Margareta dengan NIM 2017-745. Ada Anessa Nur Fitria 2017-710. Ada Ratna Karolin 2017-725 dan ada Natalia Kristiana 2017-785. Selanjutnya ada agenda presentasi hari ini. Yang pertama ada profil Pertamina, yang kedua ada sejarah Pertamina, yang ketiga ada kasus, yang keempat ada teori etika. Yang pertama ada profil perusahaan. Pada tahun 1960, PT Pertamina direstrukturisasi menjadi PN Pertamina sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara. Melalui satu peraturan pemerintah yang dikeluarkan Presiden pada 20 Agustus 1968, PN Pertamina yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN Pertamina yang bergerak di bidang pemasaran, guna menyatukan tenaga, modal, dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional atau Pertamina. Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 di mana di dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia. Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pasca penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis PSO tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pasca penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis PSO tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. Pada 17 September 2003, Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina Persero berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2003. Undang-undang tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu. Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan 3 warna dasar, hijau, biru, merah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha perseroan. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. PT Pertamina Persero RU6 Balongan dibangun pada tanggal 1 September 1990 yang awalnya bernama Proyek Export Oriented Refinery 1. Pertamina Persero RU6 Balongan dilaksanakan pada bulan Agustus 1994, tetapi baru diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 24 Mei 1995. Dilaksanakan oleh 2 kontraktor utama, yaitu yang pertama JGC Japan Gasoline Corporation, yang kedua Foster Weller Indonesia. Kilang RU6 Balongan ini mendapatkan bahan baku minyak mentah yang berasal dari Duri Riau 60% feed dan Minas Dumai 40% feed.
Selain itu juga menggunakan gas alam, natural gas, sebesar 18 mmscfd untuk proses produksi yang diperoleh dari daerah operasi hilir DOH Jawa bagian Barat, Lapangan Karangampel, Mundu, Indramayu. Saya Natalia Kristiana akan menjelaskan kasus kilang Balongan. Proyek pembangunan ini dilakukan pada tahun 1990 di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Proyek ini melibatkan dua pemerintahan, yaitu Indonesia dan Inggris, yang melibatkan beberapa departemen dan perusahaan asing, yaitu Foster Wheeler, British Petroleum, dan Mitsui Corporation. Proyek ini bermula dari kunjungan Perdana Menteri Inggris, yaitu Margaret Thatcher, pada April 1985, yang menawarkan hibah dan pinjaman lunak untuk proyek kilang minyak Balikpapan. Lalu, Foster Wheeler mengajukan diri untuk menggarap proyek ini. Direktur Utama Pertamina, yaitu Abdul Rahman Ramli, menyarankan agar Foster Wheeler menemui Asisten Menteri Riset dan Teknologi dan ahli BPPT, yaitu Profesor Ko Kian Ko. Namun, BPPT menolak tawaran tersebut dan menawarkan agar proyek pembangunan kilang minyak Balikpapan berorientasi ekspor. Tanggal 24 Maret 1987, Foster Wheeler mengajukan proposal kepada Pertamina dan disetujui oleh pihak Pertamina. Tanggal 23 Desember 1987, Direktur Pengolahan Pertamina, yaitu Tabrani Ismail, mengirimkan surat kepada Direktur Utama Pertamina, yang isinya pengusulan Foster Wheeler sebagai pemimpin konsorsium, British Petroleum sebagai product off-taker, dan Mitsui Corporation sebagai sumber dana. Selain itu, terdapat pengusulan 5 tempat untuk pembangunan kilang minyak dengan perkiraan biaya pembangunan sebesar $60 juta untuk daerah Besuki, $65 juta untuk daerah Pacitan, $100 juta untuk daerah Paiton. Dewan Komisaris Pertamina yang mengusulkan agar proyek mengambil lokasi di Jawa Timur dengan nilai investasi sebesar $938,6 juta, di mana sumber pendanaan berasal dari hibah dan pinjaman lunak pemerintah Inggris, yaitu sebesar $200 juta, dan sisanya dari pinjaman komersial internasional. Foster Wheeler sebagai pemimpin konsorsium proyek ini memperkirakan bahwa biaya pembangunan mencapai $2,7 miliar. Sehingga pada tanggal 2 Agustus 1988, Pertamina mengusulkan agar konsorsium hanya mengerjakan plan proses saja, sedangkan fasilitas penunjang dikerjakan oleh Pertamina agar menekan biaya sebesar $149 juta. Awalnya, upaya Pertamina untuk menekan biaya proyek mendapat dukungan dari Menteri Pertambangan dan Energi, yaitu Ginanjar Kartasmita. Namun, pada tanggal 10 Agustus 1989, Ginanjar meminta Pertamina untuk mempertimbangkan surat dari Profesor Ko Kian Ko yang berisi bahwa beliau menolak usulan pembangunan fasilitas penunjang kilang minyak dilakukan oleh Pertamina karena Profesor Ko menilai bahwa Pertamina belum berpengalaman dalam hal tersebut. Keterlibatan Eri Putra Oudang sebagai mitra Foster Wheeler, yaitu keponakan Tin Soeharto, dalam proyek pertamanya di Pertamina, membuat keluarga cendana banyak disebut-sebut terlibat dalam proyek ini. Selain itu, sumber Metro Realitas di Kejaksaan Agung mengakui adanya indikasi keterlibatan Sigit Haryoyudanto, yaitu putra sulung Soeharto, membantu Eri Putra dalam proyek pembangunan kilang minyak ini. Indikasi ini muncul ketika Eri Putra mengajak Tabrani Ismail untuk menemui Soeharto di Tapos. Perundingan Pertamina yang diwakili oleh Tabrani Ismail dan Foster Wheeler yang diwakili oleh Eri Putra di Tapos bersama dengan Soeharto berjalan dengan alot, sehingga Soeharto mengirimkan disposisi kepada Ginanjar Kartasasmita. Setelah adanya disposisi politik dari Presiden Soeharto, negosiasi biaya proyek antara Pertamina dan Foster Wheeler menjadi lebih lancar, karena adanya penawaran biaya pembangunan yang awalnya sebesar $2,7 miliar menjadi $1,823 miliar. Perkenalkan, nama saya Ratna Karolin. Saya akan lanjut menjelaskan tentang kasus kilang Balongan. Pada Maret 1990, pemerintah Inggris membatalkan rencana hibahnya. Namun, kontrak pembangunan kilang minyak telah ditetapkan dan ditandatangani oleh pihak
Pertamina dengan Foster Wheeler dan mereka sepakat untuk menerima Java Petroleum Investment Company sebagai lembaga yang membiayai proyek tersebut. Lalu pada tanggal 1 September 1990, proyek kilang minyak Balongan dimulai dengan masa konstruksi ditetapkan selama 51 bulan. Setelah 2 tahun berjalan, muncul indikasi adanya KKN dengan surat Pertamina tanggal 24 November 1990 kepada Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan Perindustrian dan Pengawasan Pembangunan yang mengusulkan sebagai pembangunan fasilitas penunjang diserahkan kepada perusahaan swasta nasional. Dan usulan tersebut disetujui menteri yang pada saat itu dijabat oleh Radius Prawiro. Lalu pada tanggal 31 Agustus 1993, Pertamina kembali mengusulkan agar pengerjaan tangki senilai 29,3 juta dolar diserahkan kepada perusahaan swasta. Perusahaan yang ditunjuk waktu itu adalah JGC Corporation dan Mitsui Corporation yang bermitra dengan Bob Hasan. Usulan Pertamina ini disetujui Radius Prawiro. Akibat adanya indikasi praktek KKN dalam proyek ini, pihak Kejaksaan Agung menduga negara dirugikan lebih dari 100 juta dolar. Lalu pada tahun 1998, DPR mulai mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan dalam pembangunan proyek kilang minyak Balongan. Sebagian anggota dewan menduga adanya markup dalam pembangunan proyek ini. Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, yaitu terhadap tiga mantan menteri, yaitu Radius Prawiro, Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan Perindustrian dan Pengawasan Pembangunan, Subroto Ginanjar Kartasasmita, Menteri Pertambangan dan Energi, dua mantan pejabat Pertamina, yaitu Abdur Rahman Ramli, Direktur Utama Pertamina, dan Tabrani Ismail, Direktur Pengolahan Pertamina. Dan 6 pengusaha swasta, yaitu Eri Putra Odang dan Bin Cintamani, mitra lokal Foster Wheeler, Zulkarnain Arsyad dan Rene Sumampou, mantan direksi PT Jala Mustika Pradipta, Hazir Muneim, mantan karyawan mitra Trans Balongan, dan Sigit Hardojojodanto, putra sulung Soeharto. Karena banyak pihak yang terlibat, penyusutan masalah ini makan waktu hingga 2 tahun. Meskipun belum berhasil menemukan tersangka, Kejaksaan Agung yakin bahwa proyek pembangunan kilang minyak Balongan mengandung indikasi KKN. Dugaan terjadinya KKN dalam pembangunan proyek Balongan ini muncul karena ada 2 alasan. Yang pertama, proyek serupa di Thailand hanya menghabiskan dana 1,9 miliar dolar Amerika Serikat dan murah 200 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan harga pembangunan proyek Balongan. Dan yang kedua, teknologi yang digunakan dalam proyek Balongan dianggap berkualitas rendah. Dugaan ini muncul karena sejak diresmikan Presiden Soeharto tanggal 24 Mei 1995, kilang minyak Balongan sudah 5 kali mengalami kerusakan. Biaya perbaikan akibat kerusakan ini lebih dari 1 triliun rupiah. Tetapi dugaan kejaksaan dibantah dengan mantan Direktur Pengolahan Minyak Pertamina, Tabrani Ismail, karena mengenai ledakan yang terjadi di Balongan. Menurut Tabrani, bukan karena rendahnya kualitas teknologi, melainkan akibat penempatan tenaga kerja yang tidak tepat. Terdapat bukti-bukti yang mendukung dugaan Kejaksaan Agung bahwa kasus ini adalah praktik KKN. Yang pertama adalah pada tanggal 16 Februari 2001, Kejaksaan Agung menemukan bukti adanya perjanjian komisi antara Foster Wheeler dengan Eri Putra Odang. Eri Putra Odang dikenal sebagai kerabat keluarga Cendana yang dianggap mampu memperlancar jalannya perundingan antara Foster Wheeler dengan Pertamina. Besar komisi yang diterima Eri Putra Odang dari Foster Wheeler dikabarkan mencapai 60 juta dolar Amerika Serikat atau 4% dari total nilai proyek tersebut. Kejaksaan Agung juga menemukan bukti bahwa penunjukan kontraktor dalam proyek Balongan ini tidak melalui proses tender. Jauh sebelum perjanjian ditandatangani, Eri Putra Odang telah membagi-bagikan pengerjaan proyek ini ke sejumlah perusahaan, di antaranya kepada PT Jala Pradipta Mustika yang mendapat jatah menangani transportasi laut proyek Balongan ini. Eri Putra Odang juga memberikan proyek kepada pengusaha
Ismet Tahir dalam pengerjaan procurement project dari pengelolaan proyek Esor. Bukti ketiga yaitu Kejaksaan Agung juga menemukan adanya keterlibatan Sigit Harjojodanto dalam proyek Balongan. Sebagai bukti, Jaksa Agung menemukan surat Foster Weller tanggal 21 Maret 1990 yang minta dukungan Sigit Harjojodanto. Selanjutnya akan membahas tentang analisis kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anessa. Baik, di sini saya Anessa akan menjelaskan tentang analisis kasus. Yang pertama, Direktur Pertamina yang mengambil kebijakan pembangunan kilang minyak Balongan kurang memperhatikan biaya dari perbandingan dengan usaha sejenis. Walaupun proyek yang sebesar ini belum pernah ada, seharusnya bisa dilakukan pembobotan yang lebih rasional. Tidak adanya SOP atau pengawasan yang baik dalam pembangunan kilang minyak Balongan sehingga kilang yang sudah jadi terus mengalami kerusakan dan kerugian. Yang kedua, penyelidikan kasus ini dihentikan sesuai karena sudah kadaluarsa atau tidak terbukti. Hanya satu pihak yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi Balongan ini, yaitu mantan Direktur Pengolahan Pertamina, yaitu Tabrani Ismail, yang dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Selanjutnya adalah teori etika. Yang pertama adalah teori utilitarianisme. Pandangan moral bahwa dalam situasi apapun, tindakan yang benar adalah tindakan yang akan memberi orang banyak manfaat, sambil meminimalkan bahaya. Dalam kasus korupsi kilang minyak Balongan, dipandang dari sudut pandang utilitarianisme, hampir tidak ada keuntungan yang diperoleh. Dalam kasus ini, hanya kerugian untuk negara Indonesia kurang lebih sebesar 100 juta dolar. Yang kedua adalah teori keadilan, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai, maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Dalam kasus kilang minyak Balongan ditinjau dari sudut pandang keadilan, korupsi kilang minyak Balongan tidak etis, karena di dalam kasus ini hanya sebagian orang yang mendapatkan manfaat, yaitu para pelaku korupsi. Dan korbannya adalah seluruh rakyat Indonesia karena Pertamina merupakan perusahaan milik negara. Dan terutama bagi orang-orang yang berada di sekitar kilang minyak Balongan yang mendapatkan polusi dari pengolahan minyak tersebut. Yang terakhir adalah teori egoisme. Merupakan tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Dalam kasus ini sesuai dengan teori egoisme karena para terduga melakukan tindakan untuk menguntungkan kepentingannya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.